Pada video kali ini saya ingin memberikan kisah atau pelajaran tentang seorang wanita yang minta tolong agar meruqyahkan suaminya yang selingkuh. Nah, sahabat, apa yang terjadi selanjutnya? Ikuti terus di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Terima kasih yang terus mengikuti channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang terus subscribe, yang menekan tombol lonceng notifikasi, karena dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif yang ada di channel ini. Sahabat semua, semoga di awal bulan Syawal ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang telah berlalu itu memberikan hikmah kepada diri kita, yang terutama dalam surah Al-Baqarah 183, agar kita menjadi orang bertakwa benar-benar tercapai dengan hadirnya Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Nah, sahabat, seperti yang Anda ketahui bahwa saya adalah owner dari Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, tempat di mana masyarakat, terutama khususnya di Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat, saya bantu dengan pengobatan tibu nabawi, baik itu dengan cara ruqyah maupun dengan herbal dan obatan Islami. Juga saya membantu masyarakat, Bapak Ibu dan sanak semuanya dalam konsultasi baik itu kepemudaan maupun konsultasi keluarga. Nah, sahabat, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwa saya senantiasa mendapatkan chat-chat dari masyarakat, dari netizen, dari orang-orang yang berkonsultasi di channel Muhsin Lahaji. Nah, sebagaimana biasanya saya senantiasa mencantumkan nomor WA agar Bapak Ibu semuanya dapat berkonsultasi hal-hal yang berkenaan dengan tibun nabawi di Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas chattingan seorang wanita yang minta tolong agar suaminya diruqyah. Ketika saya tanyakan apa yang terjadi dengan suaminya, beliau katanya berselingkuh. Nah, sahabat, kita dalam ruqyah bukan seperti yang dilakukan oleh dukun. Saya sampaikan begitu kepada wanita ini bahwa tidak bisa kita meruqyahkan seseorang yang tidak mau diruqyah. Sebagai contoh, ada dulu saya meruqyahkan anak yang biasa bermain di kuda lumping atau kuda kepang yang biasa disebut begitu di Sawalunto. Dia tidak mau diruqyah karena biasanya pelaksanaan kegiatan kuda kepang ini, kuda lumping ini menggunakan mediasi perdukunan atau jin. Nah, jika saya mengeluarkan jinnya, maka profesinya akan terganggu. Akhirnya beliau tidak mau diruqyah, dan kita tidak bisa meruqyah orang yang tidak mau. Nah, ketika saya tanyakan kepada wanita ini apakah suaminya benar-benar mau diruqyah atau si wanita ini saja yang minta tolong meruqyahkan suaminya tanpa sepengetahuan suaminya, maka wanita ini menyebutkan bahwa suaminya tidak mau diruqyah dan ia minta tolong saya meruqyahkan saja suaminya yang tidak mau ini. Nah, sahabat, kita berbeda dengan perdukunan, itu tidak bisa kita lakukan, meruqyahkan seseorang yang tidak mau diruqyahkan. Nah, lantas saya memberikan nasihat-nasihat kepadanya apa yang harus ia lakukan, dan mungkin saja ini bisa terjadi pada sahabat-sahabat semuanya, keluarga-keluarga semuanya yang menyaksikan video ini. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, wanita ini saya minta untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Boleh jadi ini terjadi karena dosa-dosa yang ia lakukan. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, boleh jadi anak kita sakit, boleh jadi ekonomi keluarga kita morat-marit, boleh jadi
lingkungan di sekitar kita membenci kita, itu boleh jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu juga dengan sifat suami seperti ini, boleh jadi itu adalah dosa dari kita, dosa dari wanita itu. Ini kita akan coba mundur jauh ke belakang sebelum pernikahan itu terjadi. Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi insyaallah kita dirikan untuk membantu masyarakat membenarkan akidahnya, membantu memberikan petunjuk tentang jalan hidup yang baik dan benar. Seperti contohnya banyak yang sholat di masjid, bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa rajin ke masjid, tapi ia juga senantiasa pergi ke perdukunan. Nah, ini mesti kita bantu meluruskannya, sahabat. Nah, begitu juga dengan pemahaman masyarakat. Contohnya bagaimana orang tua memilihkan jodoh kepada anaknya. Sudahkah ia mengikuti prosedur yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Seperti boleh kita ketika memilih jodoh itu lihat fisiknya, boleh lihat hartanya, boleh lihat nasab atau keturunannya, dan yang paling penting sahabat adalah melihat agamanya. Sudahkah si wanita ini benar-benar dulu ketika memilih suaminya yang sekarang ini dengan memilih karena agama? Nah, begitu juga dengan masyarakat pada saat ini. Benarkah masyarakat sudah memilihkan anaknya karena agama, bukan karena hartanya, bukan karena keturunannya, bukan karena jabatan dan fisik segala macamnya? Nah, ini boleh jadi penyebab utama permasalahan yang terjadi di kemudian hari, terkhususnya pada saat ini oleh wanita ini. Boleh jadi ia dulu memilih suaminya bukan karena agama, sehingga wajar saja sahabat ini bisa terjadi perselingkuhan, laki-laki yang senang mudah ringan tangan menyakiti istri atau anak-anaknya. Itu terjadi karena hatinya sudah keburu jauh dari Allah, keburu jauh dari agama, sehingga ia tidak memiliki belas kasih, cinta kasih sayang pada keluarganya, karena ia bukan tipe laki-laki yang mencontoh Rasulullah dalam kehidupannya. Hatinya tidak tersentuh oleh agama, tidak tersentuh oleh zikir-zikir, tidak tersentuh oleh bacaan-bacaan Al-Quran, tidak tersentuh oleh wudhu. Nah, inilah mungkin yang terjadi akibat kelalaian mungkin si wanita itu jauh hari dulu ketika memilih suaminya. Jadi ia harus banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dulu yang pernah ia lakukan. Nah, yang kedua sahabat, saya menyuruhnya mengganti lubang yang sudah ia buat ini, kesalahan yang sudah ia buat ini, salah dalam memilih jodoh, diganti dengan istighfar dan ibadah-ibadah kepada Allah. Lubang ini jangan biarkan terus menganga, harus diganti, harus ditutup. Dengan apa? Dengan banyak bersedekah, dengan banyak berselawat, dengan banyak berzikir, dengan banyak puasa sunnah, dengan banyak salat sunnah, salat tahajud, salat duha, bersedekah, banyak berbuat baik pada lingkungan masyarakat, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merubah sifat suaminya ini menjadi lebih baik. Ini bisa saja terjadi sahabat, sebagaimana dulu Umar bin Khattab jauh dari agama Islam, menentang agama Islam, bahkan memusuhi agama Islam, tapi akhirnya karena doa Rasulullah, Umar bin Khattab akhirnya membela agama ini mati-matian jiwa dan raganya. Alhamdulillah berkat doa Rasulullah SAW. Begitu juga jangan berputus asa mendoakan suami. Anak-anak kita juga begitu, doakan seandainya sudah terlanjur nakal, sudah terlanjur menjadi anak atau suami yang tidak baik, doakan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rahmat, merubah sifat buruk menjadi sifat baik. Yang ketiga sahabat, bisa juga kita bantu dengan meruqyahkan. Memang suaminya mungkin tidak mau diruqyahkan, atau saya terkhusus dia tidak mau diruqyahkan, bisa si wanita ini meruqyahkan. Pertama, ruqyahkan diri sendiri dulu. Kalau ia masih malas beribadah, menutupi lubang yang sudah ia buat, itu berarti jin masih membelenggu dirinya. Ya, dalam keadaan bermasalah seperti ini, ngajinya masih kurang, zikirnya masih kurang, sedekahnya masih kurang, berbuat baik masih kurang, berarti hatinya, dirinya masih terbelenggu oleh gangguan jin dan setan.
Nah, ini perlu diruqyahkan sebagaimana Rasulullah mengajarkan ruqyah-ruqyah mandiri atau ruqyah sendiri. Sebelum tidur dibacakan ayat-ayat ruqyah lalu diusapkan ke tubuhnya, atau membacakan Al-Fatihah 7 kali kepada air minum, atau membacakan Al-Fatihah untuk diri sendiri, membacakan ayat-ayat, maka insya Allah ini akan merubah dari sifat buruk kepada sifat baik. Dan juga saya bertanya, apakah wanita ini suaminya sudah mengetahui bahwa ia sudah tahu apa yang dilakukan oleh suaminya? Kata wanita ini, suaminya sudah tahu bahwa ia sudah tahu kebiasaan buruk suaminya ini. Nah, karena dengan taunya seperti ini, maka jadi jalan masuk untuk meruqyah suaminya. Katakan kepada suaminya bahwa apa yang ia lakukan adalah dosa yang besar, adalah kesalahan, dan ia harus segera merubahnya. Bagaimana cara? Salah satunya istrinya ini meruqyahkan suaminya, bacakan Al-Fatihah, bacakan zikir-zikir kepada suaminya, bisikan ke telinganya Al-Fatihah berulang-ulang 10, 20, 50, 100, 500 kali sampai lelah, sampai tidur. Begitu ulang terus. Bacakan di dadanya, bacakan di kepalanya, berniat, bermohon kepada Allah, sama-sama berdoa agar perbuatan buruk ini segera hilang. Karena ini seperti contohnya narkoba, sahabat, ini susah untuk dihilangkan. Maka dengan ruqyah insya Allah bisa menghilangkan sifat-sifat buruk ini. Nah, inilah pesan atau nasihat kepada wanita itu dari saya. Semoga juga menginspirasi kepada para subscriber channel Muslim Haji. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.